Assalamualaikum. Bertemu lagi di channel ini bersama Kang Dagol. Kita lanjutkan dongeng Raga Sukma. Di episode sebelumnya Kang Dagol menceritakan tentang si Acung katanya yang sedang dikunjungi oleh si Jalu. Kemudian meminta izin kepada orang tuanya untuk ikut berguru mengaji di Pak Kiai Tea. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Mangga ka sadayana caraketan. Dongeng Raga Sukma season kedua episode ke-12. Siang itu, di suatu kampung yang masih asri, terdengar kicauan burung dan hewan-hewan khas kampung menghiasi bagaikan alunan musik bagi orang-orang warga-warga di sekitaran kampung tersebut. Terdapatlah 3 orang sedang ngobrol di halaman ataupun teras di depan rumah mereka. Oh, Cong, kalau kita jujur mah sama orang tua, ternyata bapak kamu juga mengizinkan kalau mau ngaji mah. Tapi ya mudah-mudahan juga ya Pak Kiainya juga menerima kamu sebagai muridnya. Iya ya, mudah-mudahan Pak Kiai juga bisa menerima saya menjadi muridnya. Ya mudah-mudahan saja supaya kita bisa belajar sama-sama ya Jalu ya. Bener Cung. Kemudian terdengar Kang Jaka ataupun bapaknya si Acung Tea berkata, kalau menurut bapak mah kalau memang dia orang baik, kalaupun tidak menerima Acung, ya pasti akan mengarahkan Acung untuk mengaji ke tempat yang lain. Tapi mudah-mudahan istilahnya beliau bisa dengan senang hati menerima kamu Cung jadi muridnya. Karena kalau melihat dari cerita si Jalu mah, dia sepertinya orang baik yang bisa membagikan pengetahuan dan ilmunya kepada anak-anak muda. Hanya saja mungkin dia merasa belum tepat waktunya untuk membuka pesantren ataupun padepokan. Ya Pak, mudah-mudahan aja atau ya seperti itu, kata si Acung. Kemudian mereka pun melanjutkan ngobrol ini dan itu, kesana dan kemari, banyak hal yang diobrolkan oleh mereka. Beberapa saat setelah itu, Kang Jaka pun berpamitan untuk melanjutkan pekerjaannya, sedangkan si Acung dan si Jalo melanjutkan sosonoan ataupun melepas rindu dua sahabat yang cukup lama tidak bertemu ini. Sampai menjelang siang hari, kemudian si Jalu berpamitan untuk pulang dan berjanji untuk bertemu lagi di sore harinya. Di sore harinya, ketika si Jalu akan berangkat untuk berpamitan pergi ke rumah si Acung lagi. Namun ternyata si Acung sudah berada di depan rumahnya. Kemudian 2 sahabat itu pun selanjutnya berpamitan kepada orang tuanya si Jalu untuk berkunjung ke rumahnya Pak Lebe. Mendengar anaknya Mang Dudung Mang Dudung merasa bahagia. Anaknya itu ternyata tidak akan main kemana-mana, tapi justru mau ke rumahnya Pak Lebe. Dia pikir bahwa anaknya itu sekarang memang sudah bisa memilih-milih
apa yang harus dilakukan atau yang tidak perlu dilakukan. Bahkan ketika main pun atau mengisi waktu luang pun, dia memang mau berkunjung silaturahmi kepada sesepuh lembur, terutama Pak Lebe yang dimaksud si Jalu di waktu itu. Tentu saja Mang Momon sangat senang dan mengizinkan anaknya itu untuk keluar. Di rumah Pak Lebe pun si Acung dan si Jalu disambut oleh Pak Lebe dengan baik. Keluarlah kata-kata bijak Pak Lebe yang memang dianggap sudah menjadi sesepuh kampung dan orang yang memang taat dalam agama. Dikorek-korek, dicari, diperas sari-sari pengalaman yang baik-baik oleh si Jalu dan si Acung, sehingga Pak Lebe memberikan pepatah-pepatah yang memang sangat dibutuhkan oleh dua anak muda yang sepertinya haus akan ilmu pengetahuan ini. Terdengar kemudian Pak Lebe berkata, "Oh, bagus. Acung, kalau kamu mau ikut ngaji di Pak Kiai mah, nanti sama Bapak juga bisa ikut nganter lah. Lalu kapan kamu mau kembali lagi ke Padepokan Luhur ataupun Kampung Luhur?" Rencana mah malam ini masih nginep di sini. Berarti ini malam kedua. Paling lusa lah. Jadi saya bilangnya sama Pak Kiai teh mau nginep dulu di kampung gitu sama Bapak di sini 3 malam lah gitu. Jadi nanti paling lusa kembali lagi ke Kampung Luhur mah gitu Pak Lebe. Sekarang teh hari Kamis, nanti malam Jumat, besok hari Jumat, malam Sabtu. Berarti kamu akan kembali untuk mengaji itu hari Sabtu ya? Sepertinya gitu. Makanya sekarang teh malam Jumat ya Pak Lebe ya. Nanti maghrib ikut pengajian biasa di Pak Lebe, kamu juga sudah tahu. Tapi dulu kalian ini kalau diajak untuk ikut pengajian mingguan, kita baca surah Yasin, kita baca tawasulan, hadiah, sebagai bentuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperbanyak dzikir, terutama malam yang dimuliakan, yaitu malam Jumat, untuk menyambut hari yang dimuliakan juga oleh Allah. Sebab ada keterangannya, Sayyidul Ayyam itu gustinya, tuannya, ataupun hari paling baik itu adalah hari Jumat, di mana Allah menurunkan rahmat, magfirah, karunia-Nya terutama di malam Jumat. Tentunya di hari-hari yang lain pun tetap Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang menurunkan rahmat-Nya kepada kita. Tapi terutama di malam Jumat dan di hari Jumat, karena itu disebut juga Sayyidul Ayyam, gustinya hari, yaitu hari Jumat. Tapi Pak Lebe, banyak orang-orang yang takut Pak Lebe kalau di malam Jumat teh. Takut katanya takut dedemit, takut katanya takut ada hantu. Bahkan itu kalau di rumah juga si teteh si ibu suka pengen diantar kalau mau ke belakang sama Acung teh. Katanya takut kalau malam Jumat mah, apalagi jadwalnya si paman si bapak Jaka ngerondanya malam Jumat. Kalau tengah-tengah malam itu katanya pengen diantar, takut gitu. Emang kalau malam-malam Jumat, malam-malam yang lainnya selain malam Jumat gitu, unar ya itu ibu kamu lah suka tidak mau diantar. Kadang-kadang suka diantar juga sih, tapi kalau malam-malam yang lainnya diantarnya paling sampai di depan rumah.
atau di belakang saja. Kalau sekarang malam Jumat gini mah pengennya diantarnya sampai itu dekat lah gitu. Jadi saya teh kadang-kadang mah juga suka ngantuk kalau kemo tengah malam mah. Bilang saja tuh sama teteh kamu sama ibu kamu supaya siap-siap gitu bebekalan kalau menjaga-jaga supaya tidak pengen ke air tengah malam. Ya nggak tahu itu mah atau palebe. Nah itu salah kaprahnya. Maksudnya salah kaprah gimana palebe? Iya, masyarakat kita itu masih suka masih menjalankan budaya-budaya yang lama. Budaya-budaya yang lama itu ya seperti zaman kita dahulu masih percaya kepada karuhun, masih percaya kepada praktek-praktek budaya dari agama sebelumnya, seperti praktek-praktek agama Hindu Buddha yang suka memberikan sesaji di malam-malam tertentu, di malam-malam yang ya dulu masyarakat kita itu dimuliakan. Nah, kemudian para ulama-ulama yang menyebarkan agama Islam sampai ke daerah kita tidak menghapus budaya tersebut, tapi justru diarahkan yang disaluyukan, ataupun kalau dalam bahasa sekarang mah diasimilasikan, dicampurkan yang baik ya supaya tetap dilanjutkan, yang kemudian diislamisasi ataupun ya diarahkan sesuai dengan syariat Islam. Malam ataupun hari yang dimuliakan itu kalau dalam Islam kan tadi kata Bapak juga disebutnya malam Jumat. Kemudian kalau dulu itu menggunakan memberikan sesaji ataupun yang lainnya persembahan. Kalau sekarang juga sama. Tapi kalau dahulu mah karena untuk katanya arwah-arwah leluhur, makanan-makanan itu kemudian disimpan dan ditinggalkan ketika sudah dibacakan doa. Kalau sekarang mah ya dimakan oleh yang membaca doanya, karena memang itu mah bahasa kasarnya untuk ya memberikan jamuan kepada orang yang sama-sama berzikir ngariung ataupun berkumpul di tempat itu. Cuman nilai-nilai ini bukan tidak disampaikan, dijelaskan oleh para alim ulama, ustadz-ustadz kepada masyarakat. Hanya saja kadang-kadang orang kan ketika mendengar itu tidak utuh mendengarnya. Kemudian juga kadang-kadang juga istilah nama salah paham, atau misalnya menanggapinya kurang tepat dan lain sebagainya. Akhirnya seolah-olah kembali lagi malam Jumat itu dianggap malam yang sakral, terutama berhubungan dengan hasmal, salah masalah, perkara-perkara gaib, jin ataupun karuhun dan lain sebagainya. Padahal pada awalnya itu adalah untuk menambah dzikir kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara melakukan atau melanjutkan upacara-upacara kebudayaan dengan menggunakan sesuai dengan syariat Islam. Yang dibacanya adalah dzikir, tahlil, tasbih dan bacaan-bacaan Al-Quran, terutama yang istilahnya lebih baik ketika dibaca di malam Jumat, seperti membaca surah Yasin, membaca sholawat dan lain-lain. Itu kalau menurut pemahaman Kang Lebema ini. Jadi gitu ya Kang Lebe. Saya kira karena misalnya malam Jumat itu tempatnya keluar jin-jin ataupun makhluk-makhluk halus ataupun datangnya para karuhun itu kan serem nih. Kemudian kita membaca surah Yasin, membaca tawasulan untuk mengusir arwah-arwah ini ataupun makhluk-makhluk yang menyeramkan ini. Itu dia kata Bapak Lebe juga tadi. Kata Bapak juga, itu yang jadi salah kaprah, salah pengertian. Memang Bapak juga pernah dengar ada keterangan bahwa arwah-arwah
orang tua ataupun warga-warga, wargi-wargi ataupun saudara-saudara kita yang sudah meninggal itu datang kembali ke rumah kita ketika malam Jumat untuk menunggu dibacakannya doa untuk mereka. Tapi dalam bukan artian untuk menakut-nakuti dan lain sebagainya. Tapi mereka di malam Jumat itu sangat mengharapkan keluarganya, bukan mendatangi ke rumah, sebenarnya mengharapkan keluarganya berdoa untuk mereka, terutama di malam Jumat. Di malam-malam yang lainnya pun mereka nantikan. Mereka harapkan untuk didoakan oleh keluarganya yang masih hidup. Hanya saja ketika malam Jumat kan tadi disebutkan juga Saidul Ayam. Ketika kita membaca dzikir, membacakan doa untuk para ahli kubur ini, pahalanya berlipat-lipat ganda. Artinya ketika kita berdoa kebaikan kepada ahli kubur pun, saudara-saudara kita yang sudah meninggal pun, pahala ataupun barokahnya kepada mereka pun diterima dengan berlipat ganda. Misalnya kalau di luar malam Jumat ini misalnya ya, kita membacakan sholawat ataupun membacakan Fatihah untuk para ahli kubur. Misalnya tadi diganti oleh Allah misalnya 10 pahala. Nah di malam Jumat ini dikali lipatkan misalnya 10 kali lipat. Kalau 10 kali 10 berapa Acung? Nah kalau tidak salah mah ya lebih 10 kali 10 berapa lu berapa anu mah itu 10 kali 10 mah 100 ya apa lebih. Kalian mah anak muda juga harus bisa menghitung, harus pinter. Berhitungnya harus pinter, membacanya harus pinter, ikhtiar usaha harus pinter, agama juga harus pinter. Baik, kita lanjutkan dulu ke pembahasan yang tadi malam Jumat dan ahli kubur. Nah ketika malam Jumat mah pahalanya bukan 10 tapi 100. Makanya pahala ahli kubur ini sangat menanti-nantikan saudara-saudaranya yang masih hidup seperti kita ini, mendoakan mereka supaya tidak tidak lupa. Maka para orang tua dulu, para ustadz, para kiai, para ajengan membiasakanlah di malam Jumat itu untuk memperbanyak zikir sehingga nanti doa yang diterima ataupun ya kita mendoakan ahli kubur kita itu diterima oleh para ahli kubur, kerma pahalanya dilipat-lipat ganda. Kita yang membacakannya pun banyak, maka makinlah tambah pahala buat kita, tambah pahala buat ahli kubur yang selalu menantikan doa-doa dari kita yang masih hidup. Begitu maksudnya. Kalau begitu mah kenapa tuh ya banyak orang-orang yang menganggap malam Jumat itu jadi seram gitu. Terus lagi baca surah Yasin teh tidak diganggu oleh ya karuhun kita ataupun keluarga kita yang sudah meninggal gitu. Kenapa makanya seperti itu? Itu kan manusia itu suka suka tergoda. Kemudian namanya juga manusia, tempatnya khilaf dan lupa. Kemudian godaan iblis dan jin itu yang selalu membawa kepada mendurhakai Allah. Itu kan ada yang bentuknya godaan jin dan godaan manusia. Oleh karena itu dalam memikirkan, memahami suatu hal pun kadang-kadang manusia juga suka kabawa kusakaba, suka salah pengertian. Ya akibatnya seperti itu. Kalau bahasa sekarang miskomunikasi ataupun kesalahan dalam menyampaikan sesuatu. Gitu menurut jadi sebenarnya malam Jumat kita bukannya takut ya membaca surah Yasin, banyak beribadah itu, tapi justru harusnya kita makin semangat membaca zikir itu karena pertama kita banyak pahalanya, yang kedua saat kita berdoa kepada untuk saudara-saudara kita yang sudah meninggal pun
makin ditambah-tambahkan pahalanya, doanya makin diijabah. Gitu ya Pak Lebe ya. Gitu. Terutama kamu, Acung. Kamu pan sudah tahu ya, orang tua kamu, baik ibu kamu maupun ayah kamu sebenarnya sudah meninggal. Dapat lebih tahu, Mang Jaka dan Bi Unar mah itu adalah ya istilah nama paman dan bibi kamu. Tapi memang kamu sudah dianggap oleh mereka berdua sebagai anak kandung sendiri. Kamu pun pasti merasakan dan Bapak Lebe pun sangat menyaksikannya. Kamu tidak boleh menyia-nyiakan kasih sayang Kang Jaka dan juga bibi kamu itu Bi Unar. Dan juga kamu selalu harus bisa terus mengingat orang tua kamu dengan cara mendoakannya. Jadilah anak yang soleh untuk kedua orang tua kamu yang sudah meninggal. Dan jadi juga anak yang soleh untuk orang tua kamu yang masih hidup, terutama tadi mamang dan bibi kamu yang sudah Papa sudah menganggap kamu anak sendiri. Iya, tadi juga gitu Pak Lebe. Paman Jaka ya, kalau sekarang mah tadi dia nyampaikan jangan bilang paman wae, katanya bapak aja gitu. Pesari seperti itu, seperti yang Pak Lebe katakan. Iya, pasti karena dia sudah menganggap kamu memang seperti anaknya sendiri. Tapi ngomong-ngomong Pak Lebe, kan waktu malam Jumat mah biasanya Pak Lebe, kemudian Bapak Jaka dan Mang Dudung, lalu bapak kamu jadwal ngeronda. Pak Lebe nanti malam berarti ngeronda ya. Mohon maaf nih, mungkin salah ketik ya. Bapaknya si Jalu itu adalah Mang Obon ya. Iya benar. Waktu kamu pernah menggantikan Pak Jaka pun kamu adalah waktu itu ngeronda di malam Jumat. Sampai ya ada sesuatu. Tapi kamu juga tahu kan, sesuatu itu padahal mah tipuan daripada perampok yang memang ya melihat celah ataupun ngadodoho. Naon ngadodoho kalau dalam bahasa Indonesianya ya? Ngadodoho teh kalau tidak salah mah ya itu cari-cari kesempatan ya gitu ya Pak Lebe ya. Iya cari-cari kesempatan, tak boleh dibilang seperti itu. Ya kamu sudah tahu. Emangnya Pak Lebe ada apa? Kata si Jalu bertanya. Kamu Jalu, kamu mah ketinggalan zaman. Tapi tidak apa-apa, soalnya kamu kan sedang belajar di luar sana. Ya di kampung luhur, jadi wajar kalau tidak tahu. Ya nanti kalau kamu pengen tahu, penasaran, nanti Pak Lebe diceritakanlah nanti waktu meronda lah. Tapi kamu nanti waktu meronda mau ikut atau enggak? Kalau diizinkan sama Pak Obon mah, bapak saya ya gitu. Ya saya mau ikut. Tapi gak tahu memang boleh ikut karena boleh saja. Kalaupun kamu ngantuk, kamu bisa pulang ataupun tetap tiduran di di gardu. Tapi bapak kamu mau ngeronda gak katanya? Tadi mah nyebutin katanya mau, tapi nggak tahu juga sih. Ya nantilah pasti bakal ke Tajuk ataupun ke musola. Nanti sama Pak Lebe mau ditanyalah yang sebenarnya mau ikut ngeronda atau tidak. Selanjutnya mereka pun kembali melanjutkan obrolannya sampai menjelang waktu maghrib tiba. Ketika menjelang waktu maghrib, mereka pun berpisah untuk bersama-sama bersiap-siap melaksanakan sholat maghrib berjamaah di musola di kampung itu. Sore pun berlalu. Sang mentari seolah-olah memberikan tanda bahwa dia siap berselimut dalam kegelapan untuk beristirahat, menemani manusia sampai hari itu. Di malam tugasnya berganti. Kalau memang sedang
malam purnama rembulan yang giliran menemani manusia melewati waktu, ataupun cahaya bintang yang kalau tidak dihalangi oleh awan menemani waktu manusia menjalani malam. Di waktu sholat maghrib dilanjutkan dengan tawasul hadiah dan kemudian berzikir membaca surah Yasin sampai menjelang waktu isya. Waktu isya pun diikuti oleh insan-insan kaum muslim di kampung handap itu, kemudian dengan sholat berjamaah dan selanjutnya pulang ke rumahnya masing-masing. Setelah sholat isya, si Jaluk kemudian bersama Mang Obon Tea pulang ke rumahnya. Di rumah sudah menunggu ibunya, yaitu ternyata bernama Bi Uma, yang menyediakan makanan. Kemudian ayah, ibu, dan anak itu pun makan malam bersama. Terasa indahnya, begitu hangat kekeluargaan mereka terjalin dengan begitu baik dan harmonis. Hal serupa pun dialami pula oleh si Acung yang berbarengan, memang mungkin waktunya bersamaan ataupun biasa orang-orang melakukan hal yang demikian setelah sholat isya. Di malam Jumat itu mereka kemudian makan bersama. Begitupun Bi Unar, Mang Jaka, dan juga si Acung makan bersama di rumahnya. Terdengar setelah makan, si Acung berkata kepada Kang Jaka Tea, Bapak malam ini mau ngeronda tidak? Wah, mau, emangnya kenapa? Begini Pak, kalau boleh, kalau diizinkan, Acung pengen ikut ngeronda. Pengen ikut ngeronda. Nanti ibu kamu ini sama siapa di sini sendiri? Kasihan. Bu, bagaimana tuh? Boleh gak Acung ikut ngeronda? Kalau menurut ibu mah, kamu mah jangan meronda atuh. Pan ibu jadi takut di sini kalau sendiri mah. Biarin bapak kamu saja, Kang Jaka ini pergi ngeronda mah. Tapi kan si Jalu sudah janji sama si Jalu untuk meronda di sana. Jadi istilahnya Acung jadi gak enak. Gini aja tuh. Nanti bapak bilang sama si Jalu untuk ngerondanya di rumah ini saja bersama kamu sambil menemani si Teteh. Dah si Teteh mah, ibu kamu ini borangan. Atau gimana lagi kalau sieun mah sieun, apalagi kan banyak ceritanya geningan. Kemarin juga Mang Unang sama Mang Dudung diganggu makhluk-makhluk yang katanya serem. Wah, itu mah kata paku juga, patua kampung, palebek juga. Itu mah pitapak, tipuan para perampok, para pencuri dengan modusnya ya menakut-nakuti dulu korbannya, warga kita. Tapi setelah beberapa hari ini, berminggu-minggu dari kejadian itu sudah tidak ada lagi. Mungkin sudah pindah pencurinya. Namanya juga tukang penjahat, pasti akan berkeliaran nginderlah kemana-mana untuk cari korbannya. Tidak akan tetap di satu tempat saja. Kalau tetap di satu tempat, ya berarti harta yang mereka incar itu yang pasti bakal habis. Jadi kita akan sampai tahu seperti itu, bagaimana? Jangan curiga dulu. Akang juga gini-gini juga, walaupun bukan pencuri ya.
Kalau otak pencuri mah bisa dipikirkan lah. Ini kan Akang juga suka ikut sama Pak Punggawa ngobrol gitu. Katanya gitu kalau pencuri mah. Kalau sudah di satu desa atau satu kampung sudah mulai habis, mereka akan pindah ke tempat lain. Karena yang dicarinya hartanya, harta warga. Kalau harta orang-orang itu sudah habis ya pindah ke tempat, ke kampung yang lain. Gitu kata Pak Punggawa mah. Nah, kalau begitu berarti tidak perlu ngeronda ya malam ini. Sebenarnya mah, bukan begitu juga. Ada kejahatan mah, tidak hanya ada kesempatan, tidak ada kesempatan pun dicari-cari. Jangan gitu pikirannya, Acung. Begini maksudnya, Acung. Meronda mah, mau aman, mau tidak aman tetap harus. Kalau tidak aman, perlu itu berarti wajib. Kalau dalam suasana aman tetap kita harus waspada. Bisa saja ada orang yang sakit atau ada orang yang kemusiban. Kalau kita tetap ngeronda, tetap menjaga mah bisa mengingatkan warga-warga yang lainnya jangan sampai kemalinaan, terlena karena istilah nama jangan sampai malam itu tempatnya tidur semua orang teh, harus tetap ada yang istilah nama mengawasi, ikut menjaga keamanan bersama gitu, Cung. Jadi gimana atuh malam sekarang teh, apakah Acung boleh ngeroda teh? Tadi sudah dijelaskan sama Bapak, biarkan aja nanti si Jalu disuruh ke sini. Kayaknya mah di Uma mah berani orangnya. Waktu si Acung ngaji juga kan dia tidak ada di rumah, suka ditinggalin sama Mang Obon untuk keronda. Sepertinya aman-aman saja. Nah nanti juga si Acung biarlah nginep di sini, atau kamu kerondanya di depan rumah aja di sini. Dah sambil apa namanya, sebenarnya mah tuh rumah Mang Obon juga kelihatan. Jadi kalau ada apa-apa tetap saling mengingatkan lah dekat ini. Nah, kalau gitu atuh Acung ke rumahnya si Jalu aja tuh, sambil minta izin ke bapaknya dan ibunya supaya apa namanya ikut di sini. Gitu boleh. Paling bilang kalau Mang Obon nanya Bapak mau ngeronda, Bapak tetap mau ngeronda, tapi paling agak malam nanti berangkatnya. Ya apa namanya, kira-kira waktu jam 9-an lah, sasadar budak lah gitu ya. Ya kalau gitu mah Acung pamit dulu atau mau ke rumahnya si Jalu dulu. Ya udah kalau gitu mah. Jarak rumah si Acung ataupun Mang Jaka itu memang disebut jauh ya dekat, disebut dekat ya jauh, karena memang hanya dipisahkan oleh sekitar 3 atau 2 petak sawah. Rumahnya pun terlihat dari kejauhan. Lentera rumah si Jalu bisa dilihat dari rumahnya si Acung. Si Acung pun kemudian berjalan menuju rumahnya si Jalu teh. Ketika di depan, hampir saja sampai di depan rumah, terlihat pintu rumahnya si Jalu terbuka dan keluarlah sosok seseorang yang sangat dikenali oleh si Acung. Tentu saja itu adalah si Jalu yang sepertinya dia pun akan keluar ataupun sedang keluar rumah. Halo, mau kemana? Itu siapa? Oh, kamu ya Cung ya? Ya lo, saya ini. Mau kemana, ada apa? Mau ke kamu. Ya sudah tuh, sini. Sebenarnya mah tadi teh saya teh mau ke rumah kamu, mau nyamper ngeronda teh ya. Kamunya sudah ke sini. Iya, gini saya teh mau ngajak ke rumah kamu juga, maksudnya ke ngeronda juga, tapi udah aja gini aja lah, kita ke rumah saya saja dulu yuk. Emangnya ada apa Kara? Ya kita ke rumah saya dulu aja. Raya naon tepuh ini teh gak jelas kamu. Ya udah tuh, Ma, Pak, Jalu berangkat dulu ya. Yo Jalu, hati-hati, nanti bilangin sama Mang Jaka tuh Pak Lebih kalau sudah ada Bapak akan segera menyusul. Iya Pak.
waktunya waktunya sudah cukup untuk episode kali ini. Like, komen, dan subscribe-nya di atas Kang Nagol. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Wilujeng patepang deui. Permio.